Di zaman dahulu kala, di tanah yang subur dan kaya raya bernama Ninawa, hiduplah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajarannya. Nabi Yunus adalah seorang pria yang bijaksana dan penuh kasih. Namun tugas yang diberikan kepadanya bukanlah tugas yang mudah. Penduduk kota Ninawa terkenal sangat keras kepala, tenggelam dalam kemewahan, dan sering melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah. Setiap hari, Nabi Yunus berjalan di antara penduduk kota, menyeru mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah. Ia berbicara dengan lembut namun tegas, mengingatkan mereka tentang kehidupan setelah mati dan pentingnya hidup dengan kebaikan dan kejujuran. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya tidak lebih dari sekadar angin lalu bagi mereka. Penduduk Ninawa tidak hanya menolak ajarannya, tetapi juga mengejek dan menghina Nabi Yunus. Berbulan-bulan berlalu, dan Nabi Yunus mulai merasa kelelahan. Beliau merasa usahanya sia-sia, dan hatinya dipenuhi oleh rasa kecewa dan putus asa. Dalam keputusasaan itu, beliau memutuskan untuk meninggalkan kota Ninawa. Nabi Yunus berpikir bahwa tugasnya telah gagal dan bahwa Allah mungkin akan mengirimkan seorang nabi lain yang lebih mampu mengubah hati penduduk Ninawa. Nabi Yunus berjalan menuju pantai, di mana ia menemukan sebuah kapal yang siap berlayar. Beliau meminta izin kepada kapten kapal untuk ikut serta, dan dengan izin Allah, kapten kapal mengizinkannya. Kapal pun mulai berlayar, meninggalkan daratan dan menuju lautan lepas. Namun, tak lama setelah kapal berada di tengah laut, badai besar tiba-tiba muncul. Angin kencang dan ombak tinggi mengguncang kapal dengan dahsyat, membuat para penumpang ketakutan. Para pelaut yang berpengalaman tahu bahwa badai seperti ini bukanlah badai biasa. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk mengundi siapa di antara mereka yang mungkin menjadi penyebab kemarahan Tuhan. Mereka percaya bahwa seseorang di kapal telah melakukan kesalahan besar yang membuat Tuhan marah. Setelah beberapa kali undian, nama Nabi Yunus yang selalu terpilih. Para penumpang pun yakin bahwa beliaulah penyebab badai ini. Nabi Yunus mengakui bahwa ia memang melarikan diri dari tugas yang diberikan oleh Allah. Dengan penuh kesadaran dan kepasrahan, beliau menawarkan diri untuk dilempar ke laut demi keselamatan yang lain. Nabi Yunus pun dilemparkan ke dalam laut yang gelap dan bergelora. Begitu tubuhnya menyentuh air, badai seketika reda dan laut menjadi tenang kembali. Di dalam kegelapan laut, Nabi Yunus tenggelam semakin dalam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa memiliki rencana yang lebih besar untuknya. Sebuah ikan paus besar yang dikirim oleh Allah muncul dari kedalaman laut dan menelan Nabi Yunus hidup-hidup dalam perut ikan paus yang gelap dan pengap. Nabi Yunus merasa sangat takut dan menyesal. Beliau menyadari bahwa meninggalkan tugas dakwahnya adalah kesalahan besar. Di dalam kesendirian dan kegelapan, Nabi Yunus memanjatkan doa yang sangat terkenal. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zolimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mendengar doa Nabi Yunus. Selama 3 hari 3 malam, beliau berada di dalam perut ikan paus, merenungkan kesalahannya dan memohon ampunan. Allah menerima taubat Nabi Yunus dan memerintahkan ikan paus untuk memuntahkannya ke daratan. Dengan izin Allah, Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dalam keadaan selamat dan sehat. Setelah kejadian yang penuh keajaiban itu, Nabi Yunus memahami bahwa tugas dakwahnya belum selesai. Beliau kembali ke Ninawa dengan semangat yang baru, penuh dengan keikhlasan dan keteguhan hati. Kali ini, ketika beliau berbicara kepada penduduk Ninawa, mereka melihat ketulusan dan perubahan dalam diri Nabi Yunus. Kata-katanya menyentuh hati mereka, dan mereka mulai mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Penduduk Ninawa yang sebelumnya keras kepala dan tidak mau mendengar, mulai bertaubat. Mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Kota Ninawa pun berubah menjadi tempat yang penuh dengan keimanan dan kebaikan.